Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, Prodi Teknik Sipil B2. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS Irigasi dan Bangunan Air 2, dosen Bu Ana Susanti Yusman. Pengertian bendung. Sebuah bendung memiliki fungsi, yaitu untuk meningkatkan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai yang akan ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai untuk mengalirkannya ke dalam saluran melalui sebuah bangunan pengambilan irigasi. Syarat-syarat konstruksi bendung harus memenuhi beberapa faktor. Bendung harus stabil dan mampu menahan tekanan air pada waktu banjir. Pembuatan bendung harus memperhitungkan kekuatan daya dukung tanah di bawahnya. Bendung harus dapat menahan bocoran yang disebabkan oleh aliran air sungai dan aliran air yang menyerap ke tanah. Tinggi ambang bendung harus dapat memenuhi tinggi muka air minimum yang diperlukan untuk seluruh daerah irigasi. Bentuk peluap harus diperhitungkan sehingga air dapat membawa pasir, kerikil, dan batu-batu dari sebelah hulu dan tidak menimbulkan kerusakan pada tumbuhan bendung. Pemilihan lokasi pembangunan bendung harus didasarkan atas beberapa faktor. Keadaan topografi. Dalam hal ini, semua rencana daerah irigasi dapat dialiri, sehingga harus terlihat elevasi sawah tertinggi yang akan dialiri. 2. Apabila elevasi sawah tertinggi yang akan dialiri telah dipenuhi, maka elevasi mercu bendung dapat ditetapkan. 3. Dari kedua hal di atas, lokasi bendung dilihat dari segi topografi dapat diseleksi. Keadaan hidrologi. Dalam pembuatan bendung yang patut diperhitungkan juga adalah faktor-faktor hidrologinya, karena menentukan lebar dan panjang bendung serta tinggi bendung tergantung pada debit rencana. Faktor-faktor yang diperhitungkan yaitu masalah banjir rencana, perhitungan debit rencana, curah hujan efektif, distribusi curah hujan, unit hidrograf, dan banjir di site atau bendung. Kondisi topografi. Dilihat dari lokasi, bendung harus diperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama, ketinggian bendung tidak terlalu tinggi. Yang kedua, trase saluran irigasi. Trase saluran induk terletak di tempat yang baik. Kondisi hidrolik dan morfologi. Yang pertama, pola aliran sungai meliputi kecepatan dan arahnya pada waktu debit banjir. 2. Kedalaman dan lebar muka air pada waktu debit banjir. 3. Tinggi muka air pada debit banjir rencana. 4. Potensi dan distribusi angkutan desimen. Kondisi tanah pondasi. Bendung harus ditempatkan di lokasi di mana tanah pondasinya cukup baik, sehingga bangunan akan stabil. Maka faktor lain yang harus dipertimbangkan pula yaitu potensi kegempaan dan potensi kerusakan karena arus dan sebaliknya. Biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan pembangunan bendung juga menjadi salah satu faktor menentu pemilihan lokasi pembangunan bendung. Dari beberapa elektif, lokasi ditinjau pula dari segi biaya yang paling murah dan pelaksanaan yang tidak terlalu sulit. Pembagian jenis-jenis bendung. Berdasarkan cara pembendungannya, pembendungan air dapat tidak hanya dengan puncak pelimpah yang permanen saja, tetapi dapat juga dilengkapi dengan pintu
pengatur yang bekerja di atas puncak ambang bendung. Berdasarkan hal tersebut, maka bendung dapat dibagi yaitu 1. Bendung. Bila seluruh atau sebagian besar dari pembendungannya dilakukan oleh sebuah puncak pelimpah yang permanen. Meskipun bendung juga dilengkapi dengan pintu, tetapi bagian dari pintu itu lebih kecil dalam pelaksanaan pembendungan air. 2. Barage. Jika seluruh pembendungan atau sebagian besar dari pembendungan dilakukan oleh pintu yang pembendungannya dilakukan seluruhnya oleh pintu, maka pada waktu banjir pintu tersebut dibuka sehingga peluapannya akan menjadi minimum atau berkurang. Berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bendung pengarah. Bendung pengarah adalah suatu bangunan pelimpah dengan atau tanpa pintu penutup dan terletak melintang atau memotong kedalaman dasar sungai. Fungsinya adalah untuk membelokkan air sungai ke saluran primer. Bendung penahan. Fungsinya adalah untuk menyimpan air banjir atau menahan air banjir pada saat banjir datang sebagai penahan atau pengontrol banjir. Bangunan yang terdapat pada bendung. Tubuh bendung. Tubuh bendung merupakan struktur utama yang berfungsi untuk membendung laju aliran sungai dan menaikkan tinggi muka air sungai dari elevasi awal. Sebagian ini biasanya tersebut dari urungan tanah, pasangan batu kali, dan bronjong atau beton. Pintu air. Pintu air merupakan struktur dari bendung yang berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutup aliran air di saluran baik yang terbuka maupun tertutup. Bagian yang terpenting dari pintu air yaitu: yang pertama, daun pintu. Yang kedua, rangka pengatur arah gerakan. Yang ketiga, angker. Yang keempat, hose. Pintu pengambilan. Pintu pengambilan berfungsi mengatur banyaknya air yang masuk saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran. Pada bendung, tempat pengambilan bisa terdiri dari 2 buah, yaitu kanan dan kiri, dan bisa juga hanya sebuah tergantung dari letak daerah yang akan diairi. Pintu penguras. Penguras ini biasanya berada pada sebelah kiri atau sebelah kanan bendung dan kadang-kadang ada pada kiri dan kanan bendung. Hal ini disebabkan letak daripada pintu pengambilan. Bila pintu pengambilan terletak pada sebelah kiri bendung, maka penguras pun terletak pada sebelah kiri pula. Bila pintu pengambilan terletak pada sebelah kanan bendung, maka penguras pun terletak pada sebelah kanan pula. Kolam peredam energi. Bila sebuah konstruksi bendung dibangun pada aliran sungai, baik pada palung maupun pada sedotan, maka pada sebelah hilir bendung akan terjadi loncatan air. Kecepatan pada daerah itu masih tinggi. Hal ini akan menimbulkan gerusan tempat. Untuk meredam kecepatan yang tinggi itu dibuat suatu konstruksi peredam energi. Baik hidrolisnya adalah merupakan suatu bentuk pertemuan antara penampang miring, penampang lengkung, dan penampang lurus. Secara garis besar konstruksi peredam energi sebagai menjadi 4 tipe, yaitu: yang pertama, ruang olak tipe Vogler. Yang kedua, ruang olak tipe Socklier. Yang keempat, ruang olak tipe Bucket. Yang keempat, ruang olak tipe USBR. Kantong lumpur. Kantong lumpur berfungsi untuk mengendapkan fraksi-fraksi sedimen yang lebih besar dari fraksi pasir halus, atau 0,06 sampai 0,07 mm, dan biasanya ditempatkan persis di sebelah hilir bangunan pengambilan.
Bahan-bahan yang telah mengendap dalam kantung lumpur kemudian dibersihkan secara berskala melalui saluran pembilas kantung lumpur dengan aliran yang deras untuk menghanyutkan endapan-endapan itu ke sungai sebelah hilir. Bangunan pelengkap terdiri dari bangunan-bangunan atau pelengkap yang akan ditambahkan ke bangunan utama untuk keperluan. Yang pertama, pengukuran debit dan muka air di sungai maupun di sungai aliran. Yang kedua, pengoperasian pintu. Yang tiga, peralatan komunikasi, tempat berteduh serta perumahan untuk tenaga eksploitasi dan pemeliharaan. 4. Jembatan di atas bendung agar di seluruh bagian bendung utama mudah dijangkau atau agar bagian-bagian ini terbuka untuk umum. Keadaan tubuh bendung. Menentukan tinggi muka air maksimum pada sungai. Dalam menentukan tinggi muka air maksimum pada sungai dipengaruhi oleh: yang pertama, kemiringan dasar sungai, lebar dasar sungai, debit maksimum. Menentukan tinggi mercu bendung. Yang pertama, elevasi sawah bagian hilir tertinggi dan terjauh. Yang kedua, elevasi kedalaman air di sawah. Yang ketiga, kehilangan tekanan dari saluran tersier ke sawah. Kehilangan tekanan dari saluran sekunder ke saluran tersier. Kehilangan tekanan dari saluran primer ke saluran sekunder. Kehilangan tekanan karena kemiringan saluran. Kehilangan tekanan di alat-alat ukur. Kehilangan tekanan dari sungai ke seluruh primer. Persediaan tekanan untuk eksploitasi. 10. Persediaan untuk membangun lain. Menentukan tinggi air di atas mercu bendung. Lebar efektif bendung. Lebar efektif bendung adalah lebar bendung yang bermanfaat untuk melewatkan debit. Untuk menetapkan besarnya lebar efektif bendung, perlu diketahui mengenai eksploitasi bendung karena pengaliran air di atas pintu lebar sukar daripada pengairan air di atas mercu bendung. Maka kemampuan pintu membilas untuk pengaliran air dianggap hanya 80%. Menentukan panjang dan dalam kolam olah. Kolam olah adalah suatu konstruksi yang berfungsi sebagai peredam energi yang terkandung dalam aliran dengan memanfaatkan loncatan hidraulis dari sebuah aliran yang berkecepatan tinggi. Kolam olah sangat ditentukan oleh tinggi loncatan hidraulis yang terjadi di dalam aliran. Menentukan panjang lantai muka. Menentukan kestabilan bendung. Untuk mengetahui kekuatan bendung sehingga konstruksi bendung sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Stabilitas bendung ditentukan oleh gaya-gaya yang bekerja pada bendung seperti gaya berat, gaya gempa, tekanan lumpur, gaya hidrologistik, gaya uplift pressure, gaya angkat. Perencanaan pintu. Perencanaan pintu berfungsi mengatur banyaknya air yang masuk ke saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran. Atau pintu pengambilan atau intake gate. Pada bendung, tempat pengambilan bisa terjadi dari dua pintu, yaitu kanan dan kiri. Bisa juga hanya satu, tergantung letak daerah yang akan dialiri. Pintu penguras. Pintu penguras biasanya diambil dari 1/10 lebar bendung atau B. Sedangkan pada saat banjir pintu penguras ditutup. Bila banjir lewat di atas pintu, maka tinggi pintu penguras harus ditinggi mercu bendung. Oleh karena itu, tebal pintu juga harus diperhitungkan untuk setinggi air banjir. Tipe-tipe mercu bendung. Tipe mercu bulat, tipe mercu OG, tipe mercu floater, tipe mercu Strolich.
Sekian presentasi dari saya yang saya buat makalah. Terkurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.